Bukit untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahap 2 dilaksanakan hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya untuk kita melaksanakan konseling kelompok. Jadi sebelum kita mulai, kita minta salah satu untuk memberi doa agar kegiatan hari ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang terbaik untuk sebuah kondisi yang akan kegiatan kita kali ini mungkin sebuah kegiatan yang baru ya, konseling kelompok. Di konseling kelompok ini yang harus dipegang adalah kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian ucapkan, apapun yang menjadi statement kita di kelompok ini, jangan sampai menjadi bahan pembicaraan di luar. Yang kita sampaikan nanti di luar adalah hasil, tapi tidak boleh bahwa oh ini pendapatnya A, ini pendapatnya B, tidak boleh. Jadi sama di solusi apa? Oh ternyata kita punya solusi seperti ini. Tidak boleh menyebut karena memang yang kita bahas nanti adalah sesuatu yang sensitif. Jangan sampai tujuan kita baik, tapi akhirnya menghasilkan fitnah atau masalah. Untuk selanjutnya agar profesional, karena ada dua sekolah, ada dua kelas dari IPA dan IPS, kalau sebutkan nama dari teman-teman. Saya dari kelas 11 kelompok bisa dipanggil berapa? Untuk selanjutnya adalah kembali pada konsep konseling kelompok. Jadi kita akan setiap orang itu mengungkapkan masalahnya, tapi kita persempit menjadi terserah nanti apakah masalahnya apa, nanti yang kita sebut masalah belajar. Jadi targetnya adalah bagaimana belajar yang efektif. Jadi silakan nanti per orang anggota ini mengungkapkan masalahnya. Jadi sekali lagi tolong jangan sampai lupa unsur kerahasiaan. Apalagi kalau memang kita bahas yang kita bahas nanti salah satu guru, jangan sampai bu iki lo biar kabeh. Itu yang harus target kita adalah kita memberikan sebuah solusi untuk teman yang lain. Jadi masalah A, solusinya gini. Nanti secara keseluruhan menyebutkan masalahnya satu-satu dan nanti kita pilih mana yang paling sangat besar untuk diselesaikan. Dan untuk selanjutnya adalah minggu depannya, jadi ada kumpul lagi bagaimana solusinya digunakan, efektif enggak? Bisa jadi nanti ada solusi 4, yang A pakai apa, pakai solusi A, soalnya pakai solusi B. Nah dari 4 solusi ini mana yang paling efektif? Dan solusinya dari mana? Dari sama-sama. Jadi saya hanya menjembatani, karena cara belajar yang efektif itu kan sampai sendiri yang tahu. Cara saya belum tentu baik untuk sampai, cara sampai juga belum tentu baik bagi yang lain. Mungkin bisa dimulai dari siapa masalah yang diungkapkan. Mungkin
masalahnya? Masalah saya tentang pemahaman dari cara belajar mengajar. Jadi cara belajar Bu Dewi itu kalau misalnya saya tanya atau teman-teman tanya itu kita tanya kita itu salah kan. Tapi Bu Dewi itu responnya kurang high gitu, kayak nada bicaranya lebih tinggi atau bisa lebih tinggi banget. Nah, caranya kita itu harus lebih berani untuk speak up, walaupun kita dimarahin kalau kita sedang tanya dan kita salah. Mungkin itu. Terus kalau misalnya Bu Dewi sedang marah, kita nadanya juga harus lebih pendek lagi. Masalahnya aja. Masalah sampai apa gitu? Pemahaman materinya kurang. Sampai mengalami kekurangan. Pemahaman materinya. Oke, betul. Masalahnya Jo, gitu ya. Sampai. Ya, masalah saya itu jangan masalah saya harus dituntut nilainya itu 100. Padahal kan kapasitas guru itu sama murid itu beda. Tuntutan sempurna. Iya. Oke. Lagi saya. Dok, Mas. Kalau masalah saya itu masalah sama cara metode mengajar. Metode dalam mengajar. Oke. Mas. Kalau kita bertanya, orang ini tidak menjelaskan ulang, malah ke kita yang bertanya. Terus ada lagi? Oke. Untuk penerangannya di papan, tulisannya bisa dibaca. Tidak kesulitan untuk mencerna materi tersebut. Ada lagi? Mana bro? Tulisan kalau coba. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah. Satu tadi cara memahami yang susah memahami saat proses belajar mengajar. Tuntutan dari pihak guru nilainya 100. Bertanya malah bukan ada solusi dalam marah. Pemahaman, ini sama. Memahami susahnya memahami, tulisannya kurang jelas. Metode mengajar. Dari 6 masalah ini kira-kira yang mana yang perlu didahulukan? Sama. Setuju kan di sini? Nah, kalau pemahaman materi, tulis saja pemahaman materi nomor 1. Sekarang kita lanjutkan pada tahap berikutnya adalah bagaimana solusi agar permasalahan untuk memahami sebuah materi bisa terpecahkan. Jadi dari teman-teman, tadi dari IPS, bagaimana sudut pandang IPS memandang permasalahannya di IPA. Kenapa saya ikutkan agar ada sebuah warna solusi. Oh, ternyata solusinya IPS seperti ini, solusinya IPA ini. Dan silakan apakah bisa dipakai atau tidak, atau mungkin mewarnai solusi yang kita tawarkan. Monggo, ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa? Bisa? Dari saya, kalau untuk masalah pemahaman materi bisa belajar lagi di rumah. Atau mungkin ketika nggak bisa, ketika di sekolah juga nggak apa-apa, tapi lihat dari sumbernya gitu. Misal dari YouTube atau dari buku lain atau tanya teman yang mungkin sudah paham soal yang disebutkan. Kalau sama teman kan bisa lebih enak gitu daripada sama Sharing. ya sering. Oke, ada tanggapan? Dari saya betulnya itu dimohon untuk merubah metode mengajar di kelas. Kayaknya awalnya itu menyeramkan, menegangkan, menjadi lebih asik, lebih mengajak muridnya untuk ngomong. Tidak ada kata langsung materi jelas, tidak jelas. Mbak metodenya. Mungkin dari guys. Itu saya mau menanggapi yang masnya tadi bilang katanya Ini, kalau saya boleh. Jadi masalahnya ini solusinya apa sih? menurut saya kalau untuk pemahaman materi itu kita benar bisa belajar di rumah, tapi menurut saya itu kurang efisien karena nggak semua siswa itu bisa belajar sendiri tanpa. Contohnya saya ini, kalau saya belajar sendiri di rumah, saya belum paham. Jadi kita bisa kayak menghubungi guru itu sendiri, meskipun guru itu terkesan menyeramkan atau terkesan galak, kita bisa, oh Bu, gini ya ampun, cantik banget hari ini. Saya boleh nggak
harus di kelas tanya, Bu saya nggak paham tentang ini, kalian bisa, kalian kan membutuhkan, kalian bisa datang ke kantor atau bahkan kalian bisa, Kak Bu saya mau izin boleh datang ke rumah jenengan, saya mau minta tolong buat saya nggak paham buat materi ini. Oh, dari sudut pandang IPS, enggak dari Pak IPS nya ya dari ya. Jadi ini kan tentang apa dari materi itu kalian cari apa yang kalian suka dari materi itu. Jadi kan nah gini nih, kita kan ke distrak kalau kita ini aku suka sama ini, kalian harus lebih tahu ini tuh gimana dan nanti itu bisa hasilnya jadi paham. Dan kalau emang kalian benar-benar nggak suka, jangan di distrak juga kayak aduh ini gimana ya kayak gitu. Jangan, karena apa? Itu bisa membuat kita malah jadi buntu. Bisa juga pakai metodenya tadi bilang ke belajar ke teman yang itu sama kita yang paham sama materi itu juga bisa. Ini sih terlalu distrak kita sama. Oke, nah sampai kami masih kalau di sini mau untuk ini mau solusinya Saya juga menjadi tidak menerangkan biasanya bilang bebas sama berarti ya. Dan dari siswa sendiri solusinya apa? Jadi ke eksternal, yang internal di siswa. Siswa seharusnya juga bertanya pada guru dan juga lebih sering bertanya dalam kayak ngomong hubungan personal dengan guru dan murid lebih intens. Itu sama dengan yang mengatakan jadi ada persepsi yang misalkan persepsi yang salah ya, kita memutuskan bahwa A ini. Jadi berarti ada usaha untuk merubah cara pandang kita, cara mahasiswa terhadap. Oke, ada lagi sekarang. Jadi ada sharing juga, jadi ada tadi kita sudah angkat satu masalah, yaitu dari Mas Raffi. Oke, itu masalahnya adalah bagaimana kita cara memahami materi dari guru. Tadi ada beberapa solusi, nanti tolong disimpulkan dari beberapa solusi. Kesimpulannya bagaimana? Baru nanti muncullah sebuah solusi untuk sampean. Terus sekarang kita menginjak ke masalah kedua yang suaranya sampean apa ngomong? Oke. Jadi tuntutan dari guru menuntut siswa semuanya harus sempurna gitu ya. Padahal terus kalau sudah seperti ini bagaimana tanggapan sampean? Ayo. Gurunya percaya, guru percaya, tapi sampean enggak percaya. Saya yakin beliau ini, saya juga tidak membela guru, tapi beliau mengatakan punya kemampuan. Nah, selama ini sudahkah kita memaksimalkan otak kita? Sudahkah itu jalan itu yang pertanyaan? Oke, monggo. Jujur saya masih lagi belum maksimal pelajaran matematika. Jadi yang mempengaruhi apa? Bukannya tidak bisa, hanya saya kayak bermalas sih untuk mencari lebih materi apa matematika, khususnya matematika. Terus hubungan dengan pertanyaan tadi, solusinya gimana? Guru nuntut sampai bijine 100. Sampai nyoba caranya, bagaimana caranya agar tuntutan dari guru terpenuhi? Belajar lagi. Sudah selesai Ya. jadi mungkin kalau misalnya saya beliau itu mungkin melihat kita, oh ini aku mampu. Dari
nggak bisa dikatakan mampu. Nanti mak belajar-belajarnya. Caranya, ini caranya saya gitu deh. Ini caranya ya apa ben Bang? Bisa trik agar kemampuan yang dikatakan ibu sesuai. Bu Dewi mengatakan kamu 100. Nah, bagaimana caranya ben terwujud? Caranya saya gitu nih. Ayo. Jadi gini, kan kamu kan nggak semua ya, nggak semua materi matematika itu nggak kamu suka yang nggak kamu suka itu jangan terlalu kamu pikirin gimana ya? Kamu itu pikirin ini cuma jangan yang terlalu berat banget. Misalnya kan kamu bisa menurut diri kamu sendiri, kamu nggak bisa ini, nggak bisa terus kamu itu menurut diri kamu supaya ini bisa maksimal. Oke, fine, bisa maksimal, tapi kamu harus pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Kamu belajar pelan-pelan, jadi yang menyalahkan kamu bisa kamu sendiri. Kalau emang udah kamu rasa kemampuanmu itu cukup, kamu bisa mau Caranya? Dengan teman-teman. ya kita kalau nggak emang kita rasa kita mampu, kita menguasai materi ini, kita harus memaksimalkan itu. Makanya jelas ya. Untuk Tapi saya mau tanya dulu, jadinya ini waktu minta nilai yang 100 itu untuk ujian atau untuk pelajaran sehari-hari? terus pokoknya setiap hari itu harus 100. Nah, Jadi ada kayak tes nah kan bagaimana caranya sampean agar kepercayaan beliau terpenuhi terwujud? Kalau menurut cara pandang saya yang biasanya bukan biasanya yang mungkin bisa ini kalian di kelas kan nggak mungkin nggak punya anak yang nggak punya teman yang bisa ini istilahnya bisa matematika, menguasai matematika. Oke, kalau kalian misalkan ujian nih, ujian kalau kalian di bawah 100 tadi, di bawah yang diinginkan beliau, kalian bisa kan pasti ada remedi, entah itu remedinya disuruh ngerjain di rumah atau disuruh ngumpulin tugas atau apa. Manfaatkan teman kalian yang bisa. Kalian bisa, teman kalian yang ngerjain, ini aku minta tolong Pak, anak sekelas ini minta jawaban. Kamu duduk di sini, kamu kalau kerjain tak beliin jajan, tak beliin makanan, kalian bisa seperti itu. Manfaatkan yang ada di sekitar kalian, bukan manfaatkan teman, enggak. Tolong aku minta bantuannya. Kamu nanti Pak sore ya bisa kerjain ini, tak ajak ngafe, tak ajak ngopi, tak bayarin semua. Aku jangan. Bisa kalian seperti itu kan? Kalau misalkan sekali dua kali ujian, namanya ujian kan kita nggak boleh untuk sekali dua kali kan, mungkin nggak sampai mungkin setiap hari beliau nyuruh kalian ujian di depan beliau. Pasti ada saatnya kalian diminta remedi untuk dimintain tugas atau disuruh ngerjain lagi di rumah. Itu kalian. Nah, tambah. Kamu wes sama. Solusinya ya apa ben? Ini gurumu percaya lah, kok gak percaya ini apa iki? Nah, Pertama meyakinkan diri sendiri. caranya meyakinkan ya apa Pak? Dengan meyakinkan diri sendiri ya kita harus belajar lebih giat lagi dan mengetahui potensi diri kita. Potensi, nenek tambah. Bumbu kabel. Ya. Kalau menurut saya kalau memang gurunya memang sempurna ya maksudnya dikasih materi satu maka kan kita habis materi itu adalah kayak ujian gitu. Nah kita mau memasukkan ke satu materi kayak ini kan kayak materi yang lain materi dikasih materi satu hari ini kan nanti ada ujian. Nah maka kita harus kayak memfokuskan ke materi tersebut sampai benar-benar bisa sampai benar-benar kayak ya mungkin nggak sempurna tapi nggak bersyukur Jadi kalau misalnya ujiannya mendadak, soalnya berdiri rezeki. Gimana? Saya mau bersatu segi. Ya apa Ya, ya? tapi kan kalau mendadak kan nggak bisa maksimal, Pak. Caranya biar maksimal kalau mendadak itu gimana? Kalau itu nanti ada pertanyaan baru. Saya ini sih. Kalau mau seperti itu kan jawabannya beda lagi dengan target. Dia mengatakan kamu bisa. Nanti itu dulu. Nanti kita kembangkan
pertanyaan itu sebenarnya secara lanjut. Bukan tidak diterima nanti sampai nambah lagi satu pertanyaan, bagaimana mau? Bagaimana caranya kita mengatasi kalau misalnya dolangan mendadak? Dolangan mendadak. Ya kadang guru-guru yang kadang gitu. Apa yang jadi guru mono itu? Biasanya guru kalau kok pulang. Wah, kok senengane ngegeti wong enggak? Untuk mati yo. Ganti yo. Wah, enak enggak? Ya, silakan ada tambahan bagaimana tips trik agar terwujud seperti yang diinginkan. Bukan hanya Ibu Dewi, semua guru menginginkan ada hasil yang sempurna. Tapi cara-caranya beda. Ya, Ibu Dewi seperti itu, mungkin ada Bu Munir, ada Bu Roma. Tapi semuanya targetnya adalah sempurna. Ada lagi mungkin triknya. Ya, menurut saya ya menghilangkan persepsi takut sama Dewi tadi. Kita ya bukan takut lawan Pak, tapi takut untuk bisa bertanya, bisa berleluasa dengan beliau, ya tanya-tanya gitu Pak. Human interestnya kurang. Oke, sudah beberapa jawaban. Siapa? Solusinya? Satu, cara belajar lebih giat lagi. Dari yang tadi pahami materi dengan perlahan dan pasti, lalu maksimalkan materi tersebut. Memanfaatkan teman yang bisa memperhatikan dengan atau intervensi diri. Memaksimalkan materi yang telah diterangkan dan dimaksimalkan. Menghilangkan rasa takut kepada guru tersebut. Itu ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama tentang kurang memahami materi, yang kedua dituntut untuk memiliki nilai sempurna. Itu ada dua materi yang sudah kita bicarakan, carikan solusi. Yang saya tanya gini, sudahkah kalian izin itu di saat ngajari direkam? Nah, ya sebelumnya kan, Bu, saatnya. Nah iya, sudah. Aku tekan saya. Pernahkah sampai izin pada beliau, atau mungkin ke ruang guru atau ditemui, Bu izin untuk menerangkan ini tak akan? Belum pernah. Nah ini kan solusi juga. Ayo, direkam. Mungkin seperti guru bahasa Inggris, Bu tak akan. Karena untuk materi ini saya kurang jelas. Setelah kalau saya tekankan tadi, kalau ada masalah dengan guru bukan langsung ganti, bukan. Tapi solusi yang kita tawarkan. Bagaimana kita mencari solusi agar karena nggak bukan hanya langsung cut. Ya kalau kita punya banyak solusi dari dua masalah saja kita sudah menemukan ada 10 untuk solusi. Nanti silakan ada sebuah kesimpulan dari solusi yang pertama, betul permasalahan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertanyaan 3 sampai 6 nanti kita bisa bicarakan untuk pertemuan selanjutnya. Karena waktunya nggak menutupi. Sekarang silakan dibacakan. Ini saya bacakan saja. Silakan nanti disimpulkan. Kurang memahami materi dari guru. Solusinya adalah mencari materi dari sumber lain, itu terus juga memanfaatkan atau sharing dengan teman yang lebih paham, terus mencarikan suasana hubungan siswa dengan guru. Jadi hubungan yang selama ini kan tadi masih ngomong human interest yang kita sudah ngecap seseorang bahwa beliau seperti ini, akhirnya setiap ketemu sudah langsung terbentuk stereotip bahwa ini adalah ini. Jadi itu yang harus dicairkan. Bagaimana membuat sebuah matematika itu menyenangkan? Mungkin perlu dirubah wajahnya, kemudian kita dihipno lah orangnya gitu. Terus bertanya kepada oke, tadi ada hubungan dengan guru. Terus yang terakhir memahami materi yang lebih disukai dulu. Jadi dari materi itu kita cari yang paling disukai, baru kita bertahap ya tahapan-tahapan.
Itu bagaimana cara memahami. Mungkin saya nambah lagi bagaimana memahami materi. Seringkali kita dalam menerima materi itu hanya masuk di short term memory, belum sampai di long term memory. Berulang kali saya katakan, beranikah kalian mematikan HP mulai jam 7 sampai setengah 4? Kenapa? Bisa pelajaran dengan matematika atau pelajaran apapun. Di tengah perjalanan kita ter itu. Nah, inilah akan memutuskan. Dulu masuk di long term memory, masuk di short term memory aja udah putus. Kalau udah putus jadi salah paham namanya. Gagal paham namanya malahan. Nah ini yang belum ada keberanian dari sampai. Dari short term memory didelok, diikuti itu. Setelah itu sampai nanti pulang sekolah, pernahkah teman-teman atau yang dari sini pulang sekolah didelok sih bukunya diwaca dulu? Nah, setelah pulang sampai rumah dibuka nih didelok. Orang saya tidak menyuruh menghafal, hanya untuk memasukkan dari short term memory menjadi long term memory, diperkuat memori itu. Nah ini tahapan-tahapan ini yang saya lihat kok susah banget sekarang. Di kebanyakan literasi ya, ikrok yang karena tak kira aja ganti grup lah. Kalau mana balik kan Nabi tapi kalau acaranya Nabi kan itu. Nah setelah pelajaran buka lagi dibaca, pulang sekolah di saat pulang buka dulu baca saja, sampai rumah baca lagi, baru aktivitas lain. Malam sebelum tidur baca lagi, bangun tidur baca lagi. Berarti ada kesempatan 5 kali baca. Itu untuk masuk di long term memory. Sudahkah ini dilakukan? Kalau sama tanya metode untuk metode belajar bagaimana memasukkan dari short term memory menjadi long term memory. Itu untuk kurang memahami materi dari guru. Terus satu, yang kedua, berarti hubungan antara siswa dan guru kita harus menghilangkan citra negatif. Jadi di saat ketemu beliau, hilangkan bahwa Bu Dewi bukanlah sosok yang menyeramkan, menakutkan. Kalau bedanya dari gendruwo kan mulai ngomong. Nah ini harus dikikis. Nah, bagaimana cara mengikis? Tak kenal maka tak sayang. Nah ya apa sebenarnya? Jadi terus yang itu yang untuk yang pertama, yang kedua dituntut untuk memiliki nilai sempurna. Nah untuk nilai sempurna sama dengan satu momen ya. Oke, dari dua permasalahan ini kita selesaikan dulu, nanti menjadi sebuah kesimpulan. Karena pertanyaannya adalah kondisi seperti ini atau konseling kelompok ini kira-kira efektif enggak untuk menyelesaikan masalah? Enak enggak? Enak ya nggak usah diterusin ya, ini klasik kalah ya. Kira-kira, nah kondisi seperti ini bisa nggak diterapkan untuk pelajaran lain? Terang cara PR, ada tugas. Menurut saya bisa, karena ini cukup efektif kalau ada solusi dari banyak teman ini kan bisa tahu, bisa diterapkan di pelajaran ini. Dari sudut pandang yang berbeda itu Sangat efektif kalau diterapkan. Oke, ada lagi kawan? Jadi kena diterus nih ya. Ya, intinya kan tak kenal maka tak sayang. Ya apa kayak sayang tuh dia kayak kenal mereka. Gua bisa kenal disayang lah, menang namanya. Mau kenalan harus tahu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak kerasani ibu, kita cari solusi agar mereka mengerti materi dari ibu. Dan tolong hasil dari ini jangan sampai ada itu loh pendapatnya A. Awas kalau untuk bunuh-bunuh. Unsur kerahasiaan tetap di. Jadi oke, minggu depan saya ingin tahu hasilnya, kita kumpul lagi di sini atau buat laporan bagaimana tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, terus hasilnya gimana. Tadi yang disusulkan teman-teman dari IPS, kedekatan, terus ada lagi tahapan lain. Oke, terima kasih. Jadi perlu dilanjutkan? Perlu dilanjutkan untuk minggu depan? Perlu. Oke, kalau perlu berarti depan kita kumpul lagi, terserah untuk waktunya sama yang tentukan. Terima kasih atas kerjasama untuk hari ini. Walaupun ini hanya praktek, tapi saya yakin ini bukan tidak settingan, memang benar ada masalah yang butuh solusi. Untuk kita tutup, monggo kita berdoa agar depannya kita lebih baik. Untuk mengakhiri ini kita mendapatkan solusi yang baik. Kita menurut pikiran apa masing-masing berdoa mulai.
selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.